Perkenalkan nama saya Luis Emmanuel Ojan Utapes. Saya ketua kelompok 7 kelas B dari Project System Identifikasi Truk Overload menggunakan kamera Vision. Di sini saya akan mendemonstrasikan progres dari sprint 1 sampai sprint 6 yang dikerjakan oleh anggota kelompok saya maupun yang dikerjakan saya sebagai ketua kelompok. Di sini untuk pengerjaan sprint 1 sampai sprint 6 yang dikerjakan oleh Rizka Sri Wati, yaitu di sprint 1 merancang skematis peletakan rangkaian. Ini untuk melengkapi laporan yang kami kerjakan untuk proyek ini. Kemudian di sprint 2 membuat halaman kontak as. Untuk halaman kontak as ini berisikan tentang lokasi di mana proyek kami yang kami kerjakan ini. Kemudian uh, berisikan tentang deskripsi singkat pada halaman kontak as. Kemudian di sprint 3 mengupdate fitur yang terdapat di halaman kontak as. Jadi pada sprint 2 kami membuat halaman kontak as itu masih uh, ada beberapa yang fitur-fitur yang kurang. Jadi kami akan mengupdate fitur halaman kontak as pada sprint 3. Kemudian di sprint 4 memperbaiki keseluruhan halaman website. Jadi bukan hanya di halaman kontak as saja. Rizka pun mengerjakan dari halaman beranda, monitoring, kontak as, maupun about us. Di sprint 5 memperbaiki fitur yang kurang pada halaman kontak as. Di sini dikerjakan pada sprint 5 ini untuk memperbaiki ataupun mengkomplitkan seluruh uh, halaman yang kami ajukan di sistem kami. Jadi di sprint 5 ini udah fitur yang di halaman kontak as itu udah 100% selesai. Kemudian di sprint 6 pengumpulan dataset truk overload. Selanjutnya untuk pengerjaan sprint 1 sampai sprint 6 yang dikerjakan oleh peran barat yaitu pada sprint 1 merancang UI UX untuk melengkapi laporan PKM. Kemudian di sprint 2 membuat halaman about us yang bersihkan tentang deskripsi ataupun uh, latar belakang dari permasalahan ini pada proyek yang kami kerjakan. Kemudian di sprint 3 mengupdate fitur yang terdapat di halaman about us. Di sprint 4 membuat desain logo website untuk menjadikan logo website kami ini terlihat lebih bagus. Di sprint 5 mengkoneksikan kamera IP ke dalam website. Kemudian di sprint 6 menguji fitur monitoring yang sudah di-embed dengan deep learning menggunakan video rekaman truk overload. Jadi untuk sistem pengujian fitur monitoring ini, kami mencari sebuah foto ataupun video yang truk overload maupun tidak overload. Kemudian diarahkan kepada kamera tersebut. Maka kita akan memperlihatkan apakah fitur monitoring ini bekerja ataupun tidak bekerja. Kemudian untuk pengerjaan sprint 1 sampai sprint 6 yang dikerjakan oleh Muhammad Iqbal, yaitu sprint 1 membuat komponen diagram untuk melengkapi laporan PKM. Kemudian di sprint 2 membuat sidebar halaman. Sidebar halaman ini untuk mengakses semua fitur dari halaman beranda, monitoring, about us, maupun kontak us. Kemudian mengupdate fitur yang terdapat di dalam halaman sidebar. Di sprint 4 memperbaiki halaman keseluruhan website. Di sprint 5 memperbaiki fitur yang kurang pada halaman monitoring. Di sprint 6 pengumpulan dataset truk overload. Nah, untuk pengerjaan sprint 1 sampai sprint 6 yang dikerjakan oleh Muhammad Reza Setiawan, yaitu di sprint 1 membuat skematis rangkaian ini untuk melengkapi laporan PKM. Di sprint 2 membuat halaman beranda. Di sprint 3 mengupdate fitur yang terdapat di dalam halaman beranda. Di sprint 4 pembelian kamera IP yang terhubung dengan wireless.
Ini pembelian kamera IP ini kami membelinya melalui online shop. Di Sprint 5 menginput logo yang sudah didesain ke dalam halaman sidebar, dan di Sprint 6 pengumpulan dataset truk overload. Jadi saya memberikan tugas pengumpulan dataset ini per anggota. Jadi saya memberikan tugas kepada mereka untuk mengambil dataset secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian untuk pengerjaan sprint 1 sampai sprint 6 oleh saya sendiri, yaitu Luis Manuel. Pada sprint 1 membuat deployment diagram, kemudian membuat laporan keseluruhan PKM dari latar belakang masalah, rumusan masalah, maupun metode ataupun pengerjaan selanjutnya. Di sprint 2 membuat rancangan website, kemudian membuat halaman monitoring. Di halaman monitoring itu adalah fitur utama untuk mendeteksi truk overload. Seperti judul proyek kami ini. Di sprint 3 mengupdate fitur yang terdapat di halaman monitoring. Di sprint 4 memperbaiki halaman keseluruhan website. Tidak hanya halaman monitoring saja, tetapi keseluruhan halaman yang telah dikerjakan oleh anggota kelompok kami. Di sprint 5 mengimplementasikan IP camera ke dalam halaman monitoring. Dan di sprint 6-nya membuat label ataupun model dari dataset truk overload yang sudah dikumpulkan keseluruhan anggota kelompok. Jadi saya mengumpulkan dataset yang telah dikumpulkan ke dalam Google Drive. Kemudian ada beberapa dataset yang kurang, jadi saya mengambilnya melalui internet, dan dataset yang kami kumpulkan berjumlah sekitar 830. Kemungkinan besar akan kami tambah untuk demo final nanti. Jadi setelah dataset sudah dikumpulkan dan kami membuat modelnya melalui Google Colab menggunakan metode YOLO V5 menggunakan library Flash. Kenapa kami menggunakan library Flash? Agar metode ini ataupun model ini bisa dikoneksikan ke dalam website ataupun ditampilkan melalui website. Kemudian untuk demonstrasi dari aplikasi website kami, di sini inilah tampilan website kami. Di halaman sidebar menampilkan logo maupun dan juga judul sistem identifikasi truk overload. Dan ada beberapa fitur tombol dari untuk mengakses fitur beranda, monitoring, about us, maupun kontak us. Di bawah fitur tersebut ada fitur untuk mengakses ke sosial media dari Facebook, Twitter, Instagram, maupun LinkedIn. Dan juga di bawahnya ada deskripsi lengkap dan dibuat oleh kelompok kami sendiri. Nah, di dalam fitur beranda, di sini berisikan tentang berita-berita tragedi ataupun kejadian yang diakibatkan oleh truk overload. Dari truk miring yang diakibatkan kelebihan muatan, truk overload parkir di bahu jalan, supir truk memaksakan membawa muatan melebihi kapasitas, kemudian polisi langsung menindak truk overload. Nah, ini berita-berita ini ada deskripsi singkatnya untuk menjelaskan kenapa ini polisi langsung menindak truk overload. Maka deskripsinya yaitu polisi melakukan razia rutin di daerah Biren untuk menindak supir-supir nakal yang membawa barang muatan. Kemudian untuk fitur About Us, di sini fitur untuk menampilkan ataupun berisikan tentang deskripsi singkat dari proyek yang kami kerjakan ini. Dari latar belakang, teamwork, maupun inti dari permasalahan kenapa kami membuatkan permasalahan truk overload ini ke dalam sebagai menjadi pekan proyek kami ini. Kemudian di bawahnya ada anggota-anggota kelompok kami, yaitu dari saya ketua maupun dari kawan-kawan saya, yaitu Muhammad Iqbal, Reza, Farhan Mubarak maupun Rizka. Kemudian di fitur kontak us ini menampilkan sebuah peta di mana lokasi kami berada untuk
mengerjakan sebuah proyek kami nih. Dan di sini dapat ada kolom-kolom untuk menuliskan nama, email, subjek, dan message untuk mengirimkan ke kami sebuah saran ataupun permasalahan terhadap eh, fitur kami ini. Kemudian untuk fitur utamanya yaitu di dalam fitur monitoring. Di sini menampilkan deskripsi singkat dari kamera satu wilayah Banda Aceh. Di sini ada sebuah tombol start di mana jika kita akan mengklik jika kita mengklik tombol start ini maka akan menampilkan kamera webcam ataupun kamera IP kamera untuk mendeteksi truk overload maupun tidak overload. Jadi saya akan menguji cobakan kamera ini untuk mencari foto truk overload. Nah, seperti ini. Kita mengklik start, maka akan menampilkan sebuah kamera yang menampilkan kepada kita. Nah, di sini ada deskripsi untuk menginformasikan bahwa truk overload itu tidak terdeteksi maupun terdeteksi. Jadi saya akan menunjukkan sebuah gambar truk overload, maka deskripsi pada truk overload tersebut menunjukkan bahwa kamera ini mendeteksi truk overload. Saya akan mencoba coba lagi untuk truk yang tidak overload. Sini nih, saya akan menunjukkannya ke depan kamera. Ah, maka deskripsi pada truk overload menunjukkan kamera ini tidak mendeteksi keberadaan truk overload. Mungkin sekian dari demonstrasi sprint 7 yang kami kerjakan. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.